AI bisa meniru melakukan itu, tapi tidak bisa secara tulus melakukannya gitu loh. Gimana ya? Hmm. Gitu. Kalau kita kan manusia, kita bisa merasakan kalau coach kita tuh mempraktekkan coaching, skill coaching dengan tulus. Mm-mm. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas teknologi itu kan semakin berkembang pesat ya, cepet banget perkembangannya gitu istilahnya. Nah, proses coaching itu nantinya akan digantikan oleh teknologi kah? Atau seorang coach bahkan tidak dibutuhkan lagi nih teman-teman. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Ya, apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke Coach. Ya. Nah, sempet baca ya Coach ya, dan dilihat-lihat juga kan tiap tahun atau bahkan tiap waktu itu teknologi berkembangnya tuh cepet banget ya Coach. Ya. Nah, kalau misalkan dari proses coaching, kalau misalkan kita memanfaatkan teknologi pun itu malah jadi lebih efektif dan lebih efisien. Nah, apakah seorang coach ini akan juga jadi kayak nggak diperlukan lagi jadinya proses coachingnya menggunakan teknologi, atau gimana nih kalau dari pandangan Coach Adit? Oke, menarik pertanyaannya ya. Jadi ya memang kalau sekarang perubahan teknologi itu cepat banget. Bukan dalam tahunan ya, mungkin bulanan gitu. AI gitu ya, terutama di zaman AI ini ya. Kita sekarang udah masuk zaman AI kalau menurut saya sih ya istilahnya ya. Zaman artificial intelligence. Artificial intelligence yang dulu yang masih on gitu AI-nya gitu ya. Sekarang sudah mulai masuk ke generatif. Ya apa ya? Yang udah AI yang lebih generatif gitu, yang lebih kemampuannya udah semakin general ya, semakin umum. Dulu sebelumnya kan AI itu hanya melakukan tugas-tugas spesifik ya. Sekarang udah mulai bergeser ke AI yang agar bisa bertindak atau berfungsi secara lebih kompleks dan bisa menangani berbagai situasi yang umum, yang general gitu ya. Lalu coaching gimana gitu? Ya mau nggak mau sih tetap akan ada ininya, ada pergeseran ya. Karena sekarang pun sudah ada tuh AI yang diterapkan dalam dunia coaching. Udah ada, bukan hanya angan-angan ya. Sudah ada, bahkan sudah dijual juga gitu ya. Dan udah ada perusahaan-perusahaan juga yang udah menggunakan itu teknologi coaching AI gitu. AI coaching. teknologi teknologi coaching dengan AI gitu ya. Jadi yang mengcoaching AI bukan manusia gitu. Sudah ada gitu. Ya. Ya, walaupun ada yang bilang itu masih percobaan, masih tes gitu ya. Tapi ada juga yang udah dalam skala komersil, udah dijual gitu. Ya. Jadi itu nggak bisa dihindari gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah nanti coach manusia akan tergantikan gitu ya dengan AI. Nah, itu yang masih menjadi perdebatan kalau menurut saya ya. Karena biar bagaimanapun ini yang sedang terjadi juga ya. AI itu nggak bisa menggantikan keseluruhan coaching manusia. Manusia coach gitu ya. Seorang coach. Seorang manusia, seorang coach dalam bentuk manusia. Iya. Kalau AI yang sekarang kan ya masih bentuknya komputer ya. Laptop, screen gitu ya, layar. Paling suara doang yang sudah mulai. Jadi coaching melalui suara, tapi tetap kita kayak masih ngobrol dengan komputer, dengan kotak gitu ya. Dan sudah ada percobaan sekarang kan robot-robot yang berupa android manusia ya, gitu ya, yang sudah diintegrasikan dengan AI gitu kan. Jadi robot ini bukan hanya melakukan tugas spesifik aja seperti di pabrik gitu ya, melakukan tugas-tugas rutin saja, yang tidak melakukan tugas-tugas yang berat dan berbahaya yang kalau dilakukan manusia aja, tapi sudah mulai seperti manusia gitu loh. Bisa kerja ini, bisa kerja itu, bisa masak, bisa itu gitu ya, karena ada AI, generatif AI tadi ya gitu. Dan apakah nanti ya kita bicara kalau teknologi coaching yang dengan AI sekarang itu masih dengan AI ya. Coaching dengan bantuan AI itu sekarang masih coachingnya itu dengan komputer. Jadi berupa chatting gitu ya. Sudah ada tuh. Ya, jadi coachnya chatting gitu. Atau suara dari komputer. Ngobrol bisa, tapi
dia tidak seperti ngobrol dengan manusia, dia ngobrol dengan benda mati aja gitu ya. Jadi human touch-nya di sini atau kenyamanan mereka dalam berkomunikasinya itu bisa menjadi suatu kendala ya. Karena ada manusia yang mungkin masih resisten kalau ngomong sendiri, nanya sendiri. Iya. Gitu kan. Jadi kayak saya ngomong dengan sendiri dong ya gitu kan. Padahal sebenarnya dia nggak lagi ngobrol dengan komputer gitu kan. Tapi mungkin kan persepsi mereka atau mindset manusia itu ya kalau ngobrol dengan sesama manusia gitu kan. Iya. Karena mereka juga kalau gitu, iya jadi saya nggak bisa ngobrol dengan komputer itu kan saya nggak bisa berinteraksi secara holistik, secara keseluruhan ya. Wajahnya saya nggak bisa memperhatikan bahasa tubuhnya segala macam, yang mana tuh kebanyakan manusia itu sangat butuh ya interaksi itu. Tapi kalau dengan komputer kan dia hanya kayak ya ngobrol secara ini aja ya, kayak monoton gitu, monoton sih, aja Coach? ya, kayak ngomong dengan sendiri, kayak ngomong sendiri aja gitu. Nanti ada jawabannya ya hanya dari speaker aja gitu. Ya kan gitu. Itu ya. Walau dan juga topik-topik yang relevan, bukan si coaching AI ini dia bisa aja bahas topik-topik coaching yang beragam, bukan hanya yang teknikal tapi hal-hal yang non teknis, bahkan bicara tentang perasaan gitu ya, bisa juga udah ada yang bisa begitu, tentang permasalahan yang terkait dengan emosi, bisa gitu ya. Cuman si manusia yang di coaching ini tuh belum tentu bisa 100% menerima gitu ya interaksi ini gitu ya secara psikologis gitu. Apalagi yang topik yang dibahas tentang perasaan, tentang emosi gitu ya. Iya. Jadi bisa ada resisten dari sisi manusianya, si manusianya itu gitu ya. Karena saya kayak ngomong emosi dengan benda mati gitu kan. Iya, kayak nggak ada balasan kayak apa ya? Emosinya atau energinya gitu, kayak nggak kerasa. Iya, betul, nggak, chemistry-nya nggak dapet. Oke. Kalau dengan sesama manusia ya, satu coach satu klien tuh chemistry-nya dapet gitu kan. Itu yang mungkin masih yang belum bisa digantiin tuh dengan manusia. Ya, coaching manusia ini belum bisa digantikan dengan AI. Ya terkait dengan coaching dari sisi personal touch-nya itu ya, atau chemistry-nya itu. Gitu. Walaupun mereka bisa ngomong tentang emosi juga gitu ya, segala macam. Cuman nggak disertai, tidak langsung bisa disertai dengan chemistry yang pas gitu loh. Oke. Ya, menariknya adalah mungkin kedepannya AI coach ini gitu ya harus disertifikasi juga, harus di kredensial juga, harus diuji terkait dengan 8 kompetensi ICF misalnya. Oke. Gitu ya. Iya. Sebelum mereka boleh dijual gitu kan. Harus dikalibrasi agar mereka tuh bisa mempraktekkan 8 kompetensi ICF ini gitu loh. Ya, jadi 8 kompetensi ICF-nya harus diadaptasi mungkin ya, agar juga bisa mengakomodir untuk digunakan atau diterapkan oleh AI gitu ya. Sehingga AI ini bisa dalam meng-coachingnya mereka bisa mempraktekkan 8 kompetensi coaching ICF dengan baik gitu loh. Oke. Cuman agak berat mungkin dari sisi hal-hal yang kompetensi coaching itu kan nggak semuanya tentang technical coaching. Banyak hal-hal yang terkait mindset, yang terkait dengan emosi, perasaan, terkait dengan membangun trust dan chemistry, yang itu hal-hal yang sangat abstrak ya. Iya. Yang oleh AI gitu loh. AI bisa meniru melakukan itu, tapi tidak bisa secara tulus melakukannya gitu loh. Gimana ya? Gitu. Kalau kita kan manusia, kita bisa merasakan kalau coach kita tuh mempraktekkan coaching, skill coaching dengan tulus, gitu ya. Tapi kalau AI kan enggak gitu. Iya enggak, karena dia cuma diem. Karena dia cuma kotak doang. Iya. Entah suaranya itu ada emosinya naik turun gitu juga nggak sih, Coach? Bisa, mereka bisa melakukan itu. Oh. Tapi itu kayak kesannya artificial gitu loh. Tidak terasa ketulusannya gitu, karena si kliennya kan juga bukan orang, juga pasti kan kliennya pintar-pintar juga ya, nantinya ya. Dan mereka juga cukup pintar untuk memahami bahwa AI itu melakukan itu tidak dilakukan secara tulus untuk bantu dia, tapi karena memang programnya begitu gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau nanti sudah diintegrasikan dengan Android, dengan robot nih bisa lain cerita nih gitu ya. Iya pasti. Karena
Oke, sekarang udah ada robot yang berupa seperti wujudnya manusia, yang punya tangan, kaki, bisa jalan, tangannya bisa bergerak sambil ngomong, tangannya bisa gesture, bahasa tubuh. Tapi semua by program gitu kan, tidak spontan gitu ya, seperti halnya manusia gitu ya. Dan ekspresi juga, walaupun sudah mulai ada penelitian atau teknologi-teknologi terkait dengan ekspresi wajah ya. Tapi manusia itu ada kelebihan yang mungkin belum bisa ditiru oleh teknologi robot atau Android, itu adalah micro expressionnya gitu ya. Dan bagaimana micro expression ini bisa memancarkan energi gitu ya, dan chemistry kepada kliennya. Karena kalau robot itu ya senyum, ya senyumnya karena programnya sesenyum gitu kan. Iya, kayak cuma tarik-tarik gitu tentang dong. Karena ketulusan dari si robotnya itu gitu. Jadi kayak semua itu kayak, dan betul kayak settingan gitu. Kalau saya melihatnya ya, kalau saya di coaching oleh robot yang ada AI coachingnya, tetap saya akan punya persepsi bahwa oh dia mengcoaching saya itu settingan, maksudnya ya dia sudah ada programnya melakukan itu gitu ya. Jadi tidak tulus, tidak ada sentuhan manusia yang spontan gitu loh. Yang mana saya butuh itu sebagai manusia, sesama antar manusia gitu ya. Ya. Jadi menurut saya apakah kalau gitu coach akan hilang? Kalau kondisi seperti itu belum, karena masih dibutuhkan gitu loh. Tinggal coach yang harus kayak gimana sih yang bisa bertahan, dan coach yang bagaimana yang mereka bisa punah gitu ya. Coach yang bisa bertahan itu adalah kita bicara coach yang akan punah dulu. Coach yang akan punah itu ya adalah coach yang memang hanya mengcoaching hal-hal teknis ya. Ya sebetulnya bukan coach gitu ya, tapi mungkin dia sebagai trainer atau apa gitu yang, tapi dia bertindak sebagai coach, tapi pembahasannya masih seputar atau masih terbatas kepada hal-hal teknis gitu ya. Yang sebetulnya bisa AI itu bisa jawab semua itu, hal-hal seperti itu, bisa memberikan solusi. Tapi coach yang bisa bertahan itu adalah coach yang justru yang unggul dari sisi sentuhan manusianya. Gitu ya. Apakah contoh manusia seperti apa? Ya dari mulai gesturnya, senyumnya, makanya ya rajin-rajinlah tersenyum kepada orang gitu ya. Karena itu sentuhan manusia yang mungkin kedepannya itu menjadi suatu hal yang mahal gitu. Iya, bisa dijual gitu ya. Kalau digantiin sama robot pun juga nggak kerasa ketulusannya gitu ya. Kemudian coach yang fokusnya adalah tentang emosi ya, tentang mindset, itu yang masih belum bisa ditiru gitu ya, karena belum bisa ada program yang bisa secara spesifik kondisi seperti ini harus coachingnya kayak gimana, ini semua by intuitif. Jadi manusia itu, coach dalam wujud manusia itu kelebihannya itu sih, sentuhan manusianya, sentuhan ketulusannya, dan intuisi sebagai manusianya itu yang belum bisa diterapkan ke teknologi AI gitu ya. Nggak tahu sih kalau 100 tahun kemudian, 200 tahun kemudian akan ada AI yang bisa menciptakan emosi, bisa betul-betul bisa menciptakan ketulusan gitu ya. Saya juga nggak tahu sih. Kalau sekarang masih belum. Gitu. Jadi coach manusia supaya tetap bertahan ya tentu mereka fokusnya sekarang bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitasnya atau kemampuannya atau kompetensinya atau nilai jualnya bahkan itu terkait dengan sentuhan-sentuhan manusia gitu ya. Bukan hanya coach yang hanya bisa meningkatkan kinerjanya klien, tapi dalam prosesnya juga dia melakukan itu dengan sentuhan manusia gitu loh. Itu yang akan bisa bertahan ke depan sih menurut saya. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan memang kalau dilihat ke depannya itu kan pasti teknologi akan berkembang terus. Nah, bisa jadi proses-proses apapun itu, apalagi proses coaching itu bisa tergantikan juga. Nah, tapi ada satu hal yang memang perlu ditekankan kalau misalkan terkait sentuhan antar manusia, perasaan yang diberikan dari seorang coach kepada klien itu pasti akan masih sulit untuk diterapkan di AI atau teknologi tersebut. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dari aku Aulia cukup sekian. Saya Aditya Wijaya.
Sampai jumpa.